Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi dari kelas A34, mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nur Jati Cirebon semester 3. Dalam kesempatan siang ini, saya akan mewawancarai Ustadz Husam. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Ya, terkait wawancara hari ini, kita akan membicarakan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Begitupun pemerintah menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Ya, untuk Ustadz Husam sendiri, pertanyaan pertama, menurut Ustadz sendiri, moderasi beragama itu apa sih? Silakan. Terima kasih Mas Junedi. Untuk moderasi beragama, kita ambil dari kata moderasi. Moderasi itu artinya pertengahan. Makanya kalau kita di forum diskusi itu ada yang namanya moderator. Moderator itu mereka orang-orang yang berada di pertengahan dan selalu posisi dalam tidak membela yang kanan atau membela yang kiri. Jadi dia berada di pertengahan. Kalau kita spesifikkan lagi terkait dengan moderasi beragama, berarti kita dalam beragama harus mengambil jalan tengah, tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu liberal. Makanya pemerintah juga menggaungkan itu karena mereka juga kita bisa lihat terkait dengan ekstrim yang dilakukan di Bom Bali, di Jakarta, itu akhirnya membuat gaduh dan bisa merusak nama baik Islam juga. Makanya dalam hal ini program pemerintah terkait dengan moderasi itu sangat luar biasa. Ya, itu mungkin dari saya terkait dengan moderasi. Baik, untuk selanjutnya Ustadz Husam, apa manfaat dari moderasi beragama bagi kita, terkhususnya untuk kalangan umat Islam sendiri? Silakan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan moderasi, bahwasanya kita ini dalam beragama itu tidak bolehlah kita dalam hal apapun sih sebenarnya, bahkan dalam percintaan pun seharusnya kita pertengahan. Makanya dalam ada sebuah hadis yang mengatakan uhbub habibak haunamma asa ayyakuna bagituka yaumamma wabgud bagituka wabgud habibaka yaum apa haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Jadi cintai kekasihmu dengan seringan mungkin atau pertengahan, karena mungkin di kemudian hari dia akan menjadi musuhmu. Begitu juga sebaliknya, ketika orang terlalu membenci pada orang lain, maka di kemudian hari memungkinkan dia akan menjadi kekasihmu. Makanya dalam hal apapun sih sebenarnya kita harus pertengahan. Khairul umur ausatuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Makanya kita dalam faedah pertengahan ini sangat banyak sekali. Satu, kita bisa istiqomah. Contoh, kita beribadah terlalu ekstrim, sholat tahajud dan 12 rakaat, besok tidak akan dilakukan lagi. Tapi kalau kita ibadah seperti tahajud 2 rakaat, 3 rakaat, ditambah dengan witir 3 rakaat, insyaallah bisa istiqomah. Makanya dalam hal ini Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, walau syaa rabbuka la amanna man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar merasa menjadi orang-orang yang beriman? Jadi dari ayat sendiri pun sudah ada kode dari Allah Subhanahu wa taala kita untuk selalu
jangan sampai memaksakan kehendak kita walaupun itu kelihatannya baik, ya. Karena memang hidayah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ja'alnakum ummatan wasata sebagian ayat itu, dan kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, moderasi. Baik, terima kasih Ustadz Husam, sangat bermanfaat sekali wawancara kali ini. Dan untuk terakhir kalinya, saya kira sudah cukup sekian wawancara bersama Ustadz Husam ini. Apabila ada kata atau kalimat yang tidak kurang mengenakan, saya dan Ustadz Husam mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.